Renungan Harian Toraya, Jemaat Tangerang, Jumat 1 Oktober 2021. Kita berdoa. Pagi hari yang indah ini, syukur naik kepadamu atas karya agung Tuhan bagi dunia ini. Dengan napas kehidupan dari Tuhan, bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan, karya, dan aktivitas kami. Firman-Mu menjadi bahagian kami di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dari seluruh aktivitas hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Merdeka di dalam Kristus. Hidup di dalam penjajahan adalah suatu hal yang sangat menyiksa dan mengakibatkan penderitaan. Karena ketika kita dijajah, kita tidak mempunyai kebebasan. Sehingga satu hal yang sangat kita butuhkan adalah kemerdekaan atau kebebasan. Seperti halnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun, bangsa Indonesia sangat merasakan penderitaan sehingga ingin merdeka. Demikian pun halnya ketika kita di dalam belenggu dosa dan kematian, kita tidak berdaya dan tidak mampu melepaskan diri kita sendiri.
Namun kita patut bersyukur karena kasih Allah telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian tersebut. Di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita yang hidup di dalam Yesus Kristus tidak lagi akan mengalami penghukuman. Karena penghukuman atas dosa-dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Orang-orang yang sungguh menaruh iman dan pengharapannya kepada Yesus Kristus telah dibenarkan dan dimerdekakan, bukan lagi sebagai orang-orang hukuman. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus kini mempunyai status baru, yakni disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang-orang yang punya status sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, maka kita harus hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang dituntun Roh Kudus dan harus nyata dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, maka hidup kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi harus tetap menjaga kesucian hidup, karena di dalam Dia kita telah memiliki kepastian kehidupan, keselamatan. Terpujilah Kristus yang telah memerdekakan kita. Amin. Kita berdoa mengawali seluruh aktivitas di pagi hari ini. Kami sudah dituntun dan disegarkan oleh firman-Mu. Firman Tuhan ini akan berdampak yang sangat baik jikalau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Segala aktivitas, segala kerja dan usaha kami diterangi oleh firman Allah. Bapa di sorga, hanya dengan percaya kepadamu dan mengakui kuasa dan kebesaran Allah, maka kehidupan kami ini adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kuatkan, sehatkan kami dengan pemeliharaan Allah dalam menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.